Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Joko Yasiko Yasin dengan NPM 20101084 dengan mata kuliah Filsafat Hukum dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Alfi terkait kasus penjelajah speculation. Mungkin yang pertama terkait kronologisnya. Penjelajah speculation merupakan perkumpulan yang tertarik pada eksplorasi gua. Di saat pelaksanaan untuk memasuki gua tersebut, terdapat beberapa kejadian. Yang pertama, penjelajah tersebut terdampar atau tidak bisa keluar di dalam gua tersebut dikarenakan pintu masuk gua tersebut terhalang akibat longsor. Yang dimana saat terjadinya itu penjelajah terdapat 5 orang penjelajah di dalam eksplorasi gua tersebut. Di mana penjelajah tersebut juga hanya membawa bekal seadanya dan tidak mempunyai makanan untuk bertahan lama gitu, karena kan memang yang dijelaskan tidak ya hanya mengeksplor gitu ya mungkin. Tetapi juga beruntungnya penjelajah tersebut membawa alat komunikasi, yaitu mesin nirkabel portable, yang dimana juga alat ini membantu mereka untuk menghubungi orang-orang di camp penyelamat melalui mesin itu. Di saat penyelamatan atau di saat komunikasi tersebut bersama tim penyelamat menghubunginya, tim penyelamat melakukan evakuasi segera untuk dilakukannya penyelamatan. Namun tim penyelamat juga mengalami kesulitan dalam mengevakuasi dalam hal menavigasi jalan mereka melalui tanah yang longsor yang diakibatkan pelaksanaan evakuasi dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan evakuasinya. Kemudian di saat proses penyelamatan juga tetap berkomunikasi, ahli medisnya berdiskusi atau berkomunikasi dengan penjelajah mengenai situasi mereka, di mana mengetahui bahwa kecil kemungkinan untuk bertahan hidup tanpa adanya makanan atau apapun, karena kan tidak terlalu banyak bekal-bekal yang dibawa di saat pelaksanaannya gitu. Ditambah kemudian di saat proses seperti itu, salah satu penjelajah yaitu Roger Wetmore menyarankan agar mereka melakukan karena kelaparan untuk membunuh dan memakan salah satu anggota kelompok untuk bertahan hidup. Penjelajah lain setuju pada awalnya, tetapi tidak tahu bagaimana mereka harus memilih untuk dimakan. Saat proses komunikasi tersebut, tim penyelamat atau itu tidak ada yang memberikan respon, baik itu tim penyelamat ataupun pendeta, terkait hal ingin dibunuh saat pelaksanaan bertahan hidup itu. Kemudian mereka memutuskan untuk melempar dadu dan menyerahkan pada keberuntungan. Dan sebelum melempar dadu, Roger Wetmore yang menyarankan untuk melakukan pembunuhan dan bukan pembunuhan ya, melaksanakan dibunuh lah gitu mungkin ya, sempat mengundurkan diri karena memutuskan untuk merenung. Namun yang lain sangat tertarik untuk melanjutkan perencanaan tersebut, tetap melempar dadu tanpa mengecualikan Wetmore untuk meninggalkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Kemudian Wetmore terbunuh atau dibunuh dan dimakan oleh para penjelajah lainnya. Dan keempat penjelajah yang masih hidup akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Setelah diselamatkan, 4 penjelajah yang selamat dirawat karena kekurangan gizi dan shock. Setelah itu mereka diadili karena pembunuhan Roger Wetmore dan diakibatkan dijatuhinya hukuman mati oleh pengadilan negeri Stouffville. Mungkin yang pertama terkait pendapat dari Hakim Trupeni terkait kasus tersebut, yang dimana Trupeni menjelaskan agar hukum diterapkan secara cermat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga menegaskan bahwa undang-undang pembunuhan di Commonwealth dapat diterapkan dalam menghakimi perbuatan keempat terdakwa. Mengenai prinsip pemisahan antara eksekutif dan yudikatif, Trupeni menjelaskan atau menyatakan bahwa eksekutif bebas untuk memberikan gerasi tanpa melanggar ketentuan hukum.
hukum pelaksanaannya. Sehingga Trupeni percaya bahwa keadilan harus diimbangi dengan belas kasihan dan kepraktisan. Trupeni juga berargumen bahwa gerasi eksekutif dibandingkan kepatuhan ketat terhadap aturan hukum adalah solusi yang tepat dalam kasus luar biasa ini. Karena kan memang kasusnya juga di saat genting pelaksanaannya gitu, di saat genting kejadiannya gitu mungkin ya. Kemudian ada juga dijelaskan terkait pendapat Foster dalam kasus ini. Foster berpendapat bahwa hukum positif sudah jelas melarang pembunuhan dan kasus tersebut harus diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Foster yang memperkenalkan argumen untuk mengganti hukum alam dengan hukum persemakmuran. Untuk membenarkan keputusan terkait substitusi, Foster juga menegaskan bahwa hukum apapun harus mengandung unsur keadilan dan akal sehat, sehingga menegaskan bahwa agar hukum dapat menjadi undang-undang yang mengikat, tetapi hukum harus menjunjung tinggi alasan dibalik keberadaannya. Dan Foster juga menjelaskan bahwa seperti membunuh untuk membela diri, membunuh untuk mempertahankan diri bukanlah suatu pembunuhan, melainkan karena hal-hal yang lain yang tadi sudah dijelaskan terkait harus ada alasan dibalik keberadaannya itu terjadi. Kemudian juga ada juga dijelaskan mengenai beberapa pandangan hakim, yaitu Tating. Tating menekankan bahwa hukum alam mengharuskan apa yang diputuskan untuk diarahkan pada pencapaian kebaikan dan menjauhi kejahatan. Tating menentang argumen yang sebelumnya dijelaskan oleh Foster terkait keberadaan terhadap metode yang digunakan Foster untuk menerapkan hukum alam, di mana Tating berpendapat bahwa jika para terdakwa benar dalam membunuh Wetmore, maka dalam situasi dimanapun Wetmore membunuh mereka untuk membela diri, pembelaan yang tak sama tidak dapat membuat dia dibebaskan. Namun, hal ini tidak sejalan dengan teori pembelaan diri yang merupakan landasan sah untuk pembebasan apabila pembelaan diri dilakukan secara proporsional dan dalam batasan-batasan tertentu. Sehingga Tating mengundurkan diri dari hal tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada cara untuk membedakan asas-asas yang dengannya suatu perkara dapat diputuskan secara bebas dan rasional. Kemudian juga dijelaskan oleh Hakim Ken, di mana Ken memberikan keberatan terhadap penjelasan atau argumen Foster bahwa hukum alam atau hukum persemakmuran harus disingkirkan dalam kasus ini, dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sama sekali ketika memberikan putusan seperti ini. Ken memberikan gagasan bahwa peran hakim adalah untuk menerapkan undang-undang secara efektif dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, ia menegaskan keputusan untuk menghukum para terdakwa memang telah membunuh Wetmore sah gitu, dan undang-undang sangat jelas mengenai hukuman untuk kejahatan semacam itu, sehingga peran hakim hanya sebatas menerapkan hukuman serta pendekatan yang digunakan selanjutnya disebut sebagai tekstualisme positif. Kemudian juga yang terakhir ada terkait pendapat Hakim Handi. Handi menjelaskan bahwa mereka semua harus menyetujui satu keputusan yang memenuhi semua filosofi hukum yang ada, sehingga undang-undang harus mempertimbangkan dalam memberikan putusan, tetapi harus sejalan dengan akal sehat. Ia juga menyatakan bahwa peran hakim tidak boleh menghindar dari tugas mereka dengan menaruh harapan kepada eksekutif akan memberikan gerasi, dan dalam kasus ini kemungkinan gerasi akan diberikan sangat kecil. Handi juga menyimpulkan dengan memberikan pembatalan putusan tersebut yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar keadilan dan moralitas. Yang mungkin yang tadi telah disebutkan adalah hakim-hakim dalam penanganan kasus tersebut. Yang pertama tadi kan ada Hakim Trupeni, Hakim Foster, Hakim Tating, Hakim Ken, dan Hakim Handi. Selanjutnya memiliki penjelasan yang berbeda. Kemudian pembelajaran yang saya dapat dari kasus tersebut atau kasus yang ini, di mana dalam kasus tersebut juga mempermasalahkan mengenai apakah mereka harus diampuni atau tidak dalam kasus dalam melihat penjelajah ini, karena kan penjelajah telah melakukan suatu pembunuhan lah untuk bertahan hidup, membunuh Wetmore yang tadi ya, Roger Wetmore. Walaupun untuk penyelesaiannya tetap harus menerapkan hukum tersebut dengan tegas, yang dimana yang bisa saya ambil ya dalam cerita ini,
bahwa setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga dalam kasus tersebut setiap hakim memiliki perspektif untuk menyelesaikan kasus penjelajah speculation atau yang mengeksplorasi gua tersebut, yang tetapi harus didasarkan pada pemikiran akal sehat, yang dimana setiap orang berhak memiliki pandangannya masing-masing terkait permasalahan yang sedang dihadapi atau penyelesaian yang mau dihadapi, tetapi harus memikirkan akal sehat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dikarenakan dalam kasus ini sudah dijelaskan ada beberapa alasan faktor dibalik melakukan kejahatan tersebut, seperti tadi untuk bertahan hidup. Walaupun dari beberapa kelima hakim tadi memiliki pandangan yang berbeda, bahwa salah satunya ada yang menjelaskan untuk dibebaskan atau untuk diberikan gerasi, ataupun ada yang membebaskan tetap dihukum, menjelaskan untuk tetap dihukum karena pada pelaksanakannya memang sudah melakukan kejahatan tersebut. Jadi yang bisa saya ambil cerita dari sini bahwa setiap orang atau setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.